Oke, balik lagi kita di Three Boy Channel. Cerita ojol. Ojol punya cerita. Iya, asik. Oke, danku. Jadi hari ini di di ulang tahun keempat bulannya Three Boy ini gitu ya kan. Wih, keren gitu ya. Kita ngundang seorang YouTuber juga nih. Iya kan? Kalau judulnya udah ada lah di thumbnail ya kan. Tinggal lihat thumbnail ini. Kalau pengen tahu siapa dia lagi, nah ini mau kita kupas. Dia ini seorang YouTuber juga nih. Bang ya? Iya benar. YouTuber juga, terus dan sama nih bermain dengan kita di dunia perojolan ya gitu ya. Cuman kita berbeda misi dah. Pasti. Semua gitu beda-beda. Ya. Berbeda ya, visi misinya beda tapi tujuannya sama Bang ya. Tujuannya sama ya. Oke, kita sambut dia nih. Si Eno anak rantau katanya. Bang Eno coba lu Bang, perkenalkan Bang diri ya Bang, siapa ini Bang? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama asli saya adalah Suratno. Suratno Bang ya? Ya Oke, benar. Bang, kamera satu Bang. Nama saya Suratno dan biasa kerap dipanggil di lapangan di ojol tuh ya. Nama saya Eno dipanggil. Dan saya juga punya salah satu YouTube yaitu namanya Wakpo Channel. Nah sebenarnya kenapa saya angkat nama Wakpo? Nama Wakpo itu adalah nama panggilan waktu kecil. Itulah saya angkat di situ. Karena jadi mungkin Wakpo ini panggilan waktu kecil. Waktu kecil. Oke. Jadi kita angkat karena nama itu kayaknya agak berkah sih gitu, bukan agak gini tapi agak membawa berkah, makanya saya angkat nama itu. Iya. Ya kan nama itu adalah sebuah doa ya gitu. Berarti nama apa nih? Nama artisnya ya Wakpo ya? Oh iya. Gitu ya. Nama artisnya ya. Nama artis. Oke. Katanya ojol ini sampingan bagi abang. Benar sih. Gitu loh. Coba lah jelasin dulu abang. Abang ini siapa sih yang daripada aku jelasin kan lebih bagus abang jelasin. Oke. Memang hari demi hari saya adalah suatu owner ya, selalu pengusaha. Kalau bilang bahasa ini kerennya pengusaha lah gitu. Pengusaha ya. Yaitu usaha saya batik, kerajinan batik tulis dan batik jam. Nama usaha saya Batik Kreasi Medan. Yang beralamat di rumah saya yaitu Jalan Makmur, Dusun Limah Dahlia, Desa Sambirjo Timur. Tembung ya? Tembung ya. Jadi mungkin kawan yang pengen cek lihat keseharian saya dulu ya, waktu saya masih fokus di batik gitu ya. Saya banyak kali kerap foto-foto tentang batik gitu. Nah, main di batik berarti ini? Iya benar, main di batik. Kita kerjasama dengan instansi di Kota Medan, pokoknya di Sumatera Utara lah kita kerjasama dengan setiap instansi. Berarti baju-baju batik kantor-kantornya dari abang lah ya? Sebagian memang dari saya, ada sebagian desainnya dari saya, ya tapi ada juga yang produksi orang lain. Saya cuma menyediakan desain. Desain dari abang, tapi produksi dari tempat lain juga boleh gitu ya? Jadi kan di Medan ini ada beberapa pembatik ya, bukan saya saja. Kalau nggak salah di Medan ini yang pertama-tama ada 7 pembatik kalau nggak salah. Yang pertama-tama rilis gitu ya. Dan sekarang udah mulai menyebar, udah mulai banyak gitu. Lagi pula Bang, harapan dari Sumatera Utara ya, batik ini harus digebarkan di Sumatera Utara gitu. Dan nggak punah deh Bang ya? Benar, itu sejarah. Gitu. Agak kuat dikit Bang suaranya Bang katanya Bang. Kurang kuat ya? Oke. Teriak aja Bang. Oke. Dan saya sehari-hari ngojol memang ini sampingan. Mungkin saya keluar dari jam 4 ataupun lebih kerap saya keluar jam 11 siang. Jam 11 siang ngojolnya gitu. Sampai jam 6 sore tetap ceng. Mau seberapa pendapatannya saya ceng. Karena saya ini sampingan. Ya iyalah orang udah pengusaha coba. Ngapain lagi nyari duit di luar ya? Ya dibilang seperti itulah. Ya. Tapi endingnya kita cari uang juga ya gitu ya. Jadi kayak mana Bang? Usaha kita gimana? Alhamdulillah prospeknya bagus. Dari tahun 2010, bulan 10, tanggal 10 itu mulai saya angkat jadi resminya usaha saya dan sampai sekarang ini. Apa tadi? Batik Medan? Batik Kreasi Medan. Batik Kreasi Medan. Ya. Oke, ini kedan-kedan ya yang mau musan-musan batik, nah sama Bang Eno aja ya kan. Okay. Batik Kreasi Medan. Nanti nomor telepon ada Bang ya? Ada. Asik. Ada galeri nggak? Galeri ada? Ada. Galeri di mana? Di tempat rumah juga. Di rumah juga gitu. Ada. Oke. Berarti selain YouTuber ente pengusaha. Asik ya kan? Tambah lagi nih ojol gitu. Banyak duitnya ya. Kurang banyak apa bos gitu. Kurang banyak apa bos gitu. Sampai mau ngojol juga gitu kan. Jadi namanya kita hidup ya. Namanya hidup kalau prinsip saya nih ya. Sedekah itu pakai uang. Ya kan? Sedekah itu pakai uang, bukan pakai omongan gitu.
Jadi semakin kita banyak uang, ya mungkin kita bisa menyisihkan sedikit demi sedikit untuk sedekah. Iya, keren. Itu. Iya. Itulah bisnis saya itu. Jadi ini ngojol nggak ganggu bisnis? Ya sebenarnya sih mengganggu, ya kan. Namun ya kita coba gimana caranya membackupi usaha kapan saya backupin, ngojol kapan saya gerak gitu. Jadi memang pagi sampai jam 10 saya tuh di usaha. Berarti bagi waktu ya? Bagi waktu. Apalagi bang yang kami ini nggak tahu dari si Suratno Eno anak rantau nih gitu. Jadi gini ya, saya sedikit cerita tentang latar belakang saya. Emang saya selaku pengusaha batik, saya juga fokus di dunia ojol. Yang awal-awalnya dunia ojol itu saya lihat nih, saya kenapa saya terjun di ojol. Yang pertama saya memang respect banget sama dua aplikatornya yang besar nih ya, Grab dan Gojek. Saya sebut ya ini nggak apa. Namun aku respectnya dengan dua aplikator ini, mereka itu bisa mempekerjakan orang-orang disabilitas seperti yang mungkin tunarungu atau disabilitas. Iya. Mereka nggak ada perusahaan-perusahaan lain yang bisa menerima mereka gitu. Sampai merinding saya dengar. Asik. Oh ya. Itu saya respectnya. Yang satu situ. Namun sembari berjalan melihat keadaan di lapangan, driver banyak bermasalah tapi nggak pernah dapat solusi. Masalah apa ini maksudnya? Ya mungkin terjadi dengan pada akunnya ya. Pertama kan kita kerja dengan menggunakan aplikasi ya, berbasis aplikasi. Yang akun tersuspend, terputus mitra tanpa sebab. Namun mereka nggak ada solusi. Ini rata-rata terjadi pada single factor yang nggak punya komunitas gitu. Jadi kan di sini saya tertarik gitu. Apa salahnya saya membantu gitu. Saya coba lah itu saya bantu. Dan sebelum saya bantu memang awalnya saya nggak punya akses ya. Jadi saya coba dekatkan diri di aplikator, saya buat komunitas. Dan alhamdulillah komunitas yang saya buat yaitu namanya Codet. Codet ya. Sebelum jauh ke Codet nih gitu. Itu saya single factor. Bang Eno apa sih namanya ya? Keturunan tahun berapa sih gitu deh. Untuk jadi mitranya ya? Dari mitranya. Kalau nggak salah itu di 2016 kayak. Masuk 2017 nggak salah itu. 16 lah gitu. 16 kayaknya itu. 16 lah naik goceng lah. Udahlah gitulah naik goceng. Tawar menawar gitu ya. Keren. 2016 2017 lah ya. Benar. Jadi waktu daftar ojol itu, ya abang main di aplikasi apa nih? Coba udah dulu. Saya Gojek. Yang satu lagi Grab? Ada aplikasi, tapi nggak saya mainkan. Kenapa gitu? Ya saya sini kan nama saya juga selaku penggiat rupiah gitu ya. Dari usaha punya, ngojol juga pengen cari uang gitu ya sampingan. Namun dari segi pendapatan saya lebih respect ke Gojek gitu. Berarti Grab no respect ya. Ada sih aplikasinya tapi saya nggak pakai. Nggak pakai. Karena saya juga selaku UKM ya, yang UKM punya prinsip, punya segmen bahasanya cintailah produk-produk dalam negeri. Asik. Berarti ini ente make di Gojek ini karena karya dalam negeri gitu? Bener. Iya. Produk dalam negeri, karya anak bangsa gitu. Bukan saya membanggakan, bukan. Namun, menjilat juga ya? Menjilat tuh. Itu bukan prinsip saya itu. Itu saya anti banget tuh. Anti banget nama gitu. Tapi ya saya mendekatkan diri dengan aplikator, berharap besar saya tuh bisa membantu yang driver bermasalah. Ya seperti kemarin ada beberapa driver bermasalah, insya Allah bisa. Namun semua itu tergantung dengan kesalahannya. Agak kuat dikit bang. Ya. Permasalahan ataupun putus mitra ataupun yang bermasalah bisa dibantu. Namun semua itu dengan dilihat dari taraf kesalahannya. Kalau kesalahan besar, kemungkinan berat. Seperti gini, itu. Berarti dari tadi abang bilang gini, abang tuh ingin ngojol ini juga ingin membantu kawan-kawan. Benar. Ya? Terutama yang single factor nih abang. Iya. Emang sedekat apa sih abang dengan orang kantor? Kalau dekatnya nggak terlalu dekat sih gitu. Tapi yang namanya kita punya cara, punya usaha, insya Allah pun jalannya enak gitu. Yang penting kita tahu steknya aja gitu. Siapa yang harus kita dekatin? Walaupun di aplikator banyak orangnya, siapa yang pantas kita dekati untuk membantu-bantu setiap permasalahan. Seperti itu. Berarti orang kantor kenal semua lah bang ya? Ya sebagian kenal, tapi aku nggak kenal. Maksudnya gimana nih? Ya mungkin mereka kenal aku, ya. Tapi aku nggak kenal siapa-siapa mereka. Sombong amat loh. Ya emang nggak pernah kenalan kok. Nggak pernah ketemu, gimana pula gitu. Seperti itulah gitu. Tapi ya alhamdulillah segala sesuatunya bisa teratasi. Karena
seperti semboyan Gojek, pasti ada jalan. Iya. Mitra 2016-2017 ya, tujuan ngojol juga membantu kawan-kawan single factor gitu. Kenapa ya komunitas nggak ente bantu juga? Ya, pertama sih komunitas sih saya bantu, saya prioritaskan. Namun komunitas saya ini orangnya rata-rata cenderung apa? Mereka udah saya edukasi sekali, mereka udah paham, nggak perlu edukasi 2 kali. Gimana cara main yang bagus, menghindari hal-hal kecurangan gitu kan. Jadi mereka nggak perlu diarahkan lagi, udah tahu gitu. Jadi kebanyakan memang ya yang sering terjadi kesalahan tuh ya mereka driver yang kurang dapat sosialisasi. Kesalahan apa sih bang? Contohnya nih gitu. Ya. Sampai mereka tuh bisa suspend, bisa PM apa bilang tadi? Ya sebenarnya kalau masalah PM dan suspend itu terjadi antara ini ya. Terkadang gini yang saya sarankan memang sedikit saya kritik aplikator ya. Tidak adanya edukasi kepada customer. Contoh kecil. Driver udah melayani sebaik mungkin. Iya kan? Nggak tahu hujan, nggak tahu panas, dia melayani ini. Namun dengan dia menyelesaikan orderan, namun si driver kena bintang 1. Komen lah seperti gitu kan. Imbasnya pada siapa? Pada driver. Kenapa? Terkadang si customer salah ngasih komentar. Contoh kecil, biasanya si customer mau ngomentarin resto. Resto nih biasanya. Kurang sambel. Terimbas pada driver. Kan mereka nggak tahu edukasi, siapa disalahkan gitu kan. Iya betul. Dikasih bintang 1 pada driver, diucapkan dengan kata sambalnya kurang enak gitu. Driver nggak tahu menau. Tugas driver bagaimana, SOP gimana gitu. Nah, disinilah saya ini harus saya harus benar-benar membantu mereka karena bukan kesalahan mereka ini. Jadi gini bang, pertanyaan aku di channel YouTube abang itu apa? Wakpo channel ya. Iya. Di Wakpo channel itu abang tuh memberikan edukasi. Benar. Dari terkait aplikator Gojek nih ya, terutama ya kan gitu. Terhadap kawan-kawan kita nih. Iya. Gitu. Terhadap kawan-kawan driver, mitra yang lain gitu. Nah, abang mendapatkan edukasi itu sebelumnya dari siapa gitu? Oh itu. Apakah abang memang menjalaninya udah? Abang gacor nggak sih? Gitu. Itu yang pertama gitu. Apakah memang ini cuman abang sebagai penyalur gitu loh? Okay. Coba jawab dulu itu bang. Jadi pas waktu-waktu saya udah mendaftarkan komunitas saya di Gojek itu ya, saya legalkan di Gojek. Dari situ mereka mungkin melihat diri saya ya dianggap kompeten, dipercaya bisa menyampaikan segala suatu program maupun informasi Gojek kepada semua mitra driver yang terutama di Medan. Nah, di situ saya dulu memang diminta selaku agent kopdar namanya itu. Iya, aku pernah dengar. Agent kopdar ya. Mungkin Abang pernah dengar ya. Nah, agent kopdar. Jadi ada bajunya kok. Ada ya. Jadi di situ memang saya dulu sering dikasih file tentang info-info di seputaran Gojek gitu. Jadi saya rangkup, saya cobalah. Saya edukasikan kepada semua mitra. Itu pun segala informasi saya berikan itu yang valid, yang nggak valid saya nggak berani nge-share, nggak berani informasikan. Valid dan nggak valid itu dari file tadi? Ya. Maksudnya valid, abang tahu dari mana gitu? Ya itu karena berkasnya dari aplikator. Oh gitu? Iya. Ya kan saya nggak mungkin berani menyatakan segmen dengan nggak ada buktinya. Itu sama saya menjerumuskan, membuat kegaduhan ataupun kerisuhan. Banyak tuh di luar sana info-info yang nggak valid disebarkan, yang terjadi apa? Driver menjadi resah. Gitu. Berarti data file yang dikasih oleh pihak aplikator ke abang itu udah valid bagi abang gitu? Ya karena dikasih mereka ya otomatis valid. Itu valid gitu. Berarti yang data tadi tuh yang abang share ke kawan-kawan di channel di Wakpo tadi? Iya. Oke. Berarti memang dari aplikator dong? Benar. Gitu ya. Jadi tujuan kemarin di agent kopdar itu jadi gini. Pihak dihabiskan hanya berapa orang. Jadi mereka tidak mampu untuk menangani semuanya. Berapa kan banyak driver di Kota Medan, ada sampai ribuan lah gitu kan. Jadi dengan terbatasnya mereka membentuk tim-tim agent kopdar yang kompeten, dipercaya bisa menyampaikan informasinya itu. Bagaimana dengan ketua komunitas? Gitu loh. Apakah ketua komunitas tidak berkompeten seperti abang gitu? Akhirnya aplikator menunjuk Eno nih gitu sebagai agent kopdar juga gitu. Nah itu saya kurang tahu ya kenapa saya dianggap kompeten itu kan. Dari pertanyaan juga. Banyak gitu. Komunitas di Kota Medan ya mungkin ada yang lebih kompeten gitu daripada saya gitu kan. Enggak, bukan gitu dong. Maksudnya bukan abang lebih berkompeten dengan yang lain gitu. Jadi gini,
Kalau yang setahu aku nih ya di 2020 2019 itu aplikator Gojek nih terutama itu mendata nih komunitas-komunitas yang ada di Kota Medan. Benar. Gitu loh. Nah berarti kan ada ketuanya dong. Benar. Nah apakah seharusnya ketua-ketua ini nih yang mengedukasikan kepada kawan-kawannya atau memang abang nih khusus untuk ke single factor? Ya harapannya sih dulu ya yang diserahkan berkas dengan segmennya bahwasanya terutama diinformasikan kepada anggota terlebih dahulu ya. Ya pasti Setelah dong. ke anggota diinformasikan kepada single vendor yang ada di tempat. Nah jadi dulu saya sering ajak kumpul para single factor ya, yuk saya kasih edukasi, saya kasih informasi, ini informasinya saya jabarkan dan saya data. Nah seperti itu. Berarti memang maksudnya memang dari aplikatornya Iya, abang nih gitu benar. ya. Tunjuk juga ya. Ditunjuk. Berarti kayak dulu ada juga nih Bang Warisan kenal ya? Bener. Orang juga Iya. agen Kopdar juga ya. Dasri juga ya kalau nggak salah ya. Benar. Nah, gitu. Berarti kalian tim-tim yang kemarin agen Kopdar ini ya? Ya memang kita ditunjuk itu nggak tahu siapa-siapa orangnya dan akhirnya kita ketemu juga waktu kita daring gitu ya. Oh ini orangnya yang agen Kopdar, baru saya tahu. Awalnya saya nggak tahu siapa-siapa orang yang dipilih gitu. Daring emang kemarin agen Kopdar sempat daring kan enggak? Itu Ya, kan ke kantor. kalau Ya nggak maksudnya daring di empon disebar gitu siapa-siapa orangnya. Oh gitu. Ada grup juga. Ada grup. Digaji nggak bang? Nah, jadi di sini ceritanya bukan gaji ya. Ah jadi apa itu? Jadi gini, memang dibayar. Setiap dulu ya, agen Kopdar setiap per kepala itu dulu awalnya 10.000. Dengan adanya Covid akhirnya dipotong jadi 5.000 per kepala. Namun uang itu bukan untuk si agen Kopdar, bukan. Namun uang itu kalau pribadi saya ya mungkin yang lain nggak tahu lah. Kita ambil berapa driver, anggota sendiri kita dudukkan di satu resto, saya kasih informasi dan uang yang saya dapat itu dari hasil per kepala 5.000 ya misalnya kan, itu kita buat minum-minum di tempat. Itu kan yang bayar aplikator dong. Ya benar. Nah, gitu. Nah, sebenarnya kita ya agen Kopdar ini nggak ada gajinya sih. Nggak ada gajinya ya. Nah, cuma sukarela aja gitu. Tapi ya emang yang perbantuan, ditolong nggak tolong ya udahlah apa salahnya. Lagi pula pun saya pribadi senang dapat informasinya, saya bisa mengedukasikan. Dan disitulah terbentuklah channel Wapo Channel. Berarti semenjak menjadi agen Kopdar. Benar. Oke. Itu Bang apa nggak ikut juga? Bang Dasri, Bang Warisan nggak ikut juga? Buat channel juga nggak? kayaknya enggak. Ya, janganlah bilang nanti banyak kali saya gitu ya. Coba ada kita rekomendasikan Iya. buat YouTube-nya gitu. Banyak kali untuk saringan kita. Jelas banyak saingan YouTube kita nih. Tapi Bang Dasri subscribe loh Bang. Benar, Bang benar. Dasri subscribe loh. Oke, sip, mantap, Iya. mantap. Jangan lupa ya, pada Asri ya, Wapo Channel. Iya, Wapo juga ya. Iya. Ini bisa collab nggak ini? Bisa collab nggak? Bisa mungkin kalau dipanggil? Bisa ya. Bisa. Aman semua itu, bisa diatur kok. Nah, jadi terjadilah itulah Wapo Channel. Itu pun Wapo Channel saya buat pun atas rekomendasi para anggota saya, terus juga para single factor yang mereka, Bang, buat YouTube deh. Seperti mereka yang ngasih informasi di seberang Gojek. Sebenarnya saya malas gitu. Waktunya nggak bisa terbagi. Ngurusi usaha. Usaha coy ya kan. Ngurus ini gitu. Tapi apa salahnya? Makanya saya upload video itu nggak setiap hari, nggak setiap minggu, kadang sebulan sekali gitu. Yang penting informasi yang valid aja saya share. Begitu dapat data baru di share gitu informasi ya. yang valid. Yang penting nggak pernah membuat keresahan atau kegaduhan lah. Seperti itu. Ada yang menjadi kontroversi Bang bagi kami nih gitu. Atau bagi kita lah kita sebut gitu sebagai driver nih di apa ya, di video Abang gitu. Cara ngelawan bintang 1 dari customer itu yang tadi kita bahas gitu. Aku sempat nonton juga gitu. Apa sih yang kalian kesalkan dari Eno ini apa sih ya gitu. Jadi aku nonton juga gitu. Dan ternyata memang benar gitu loh Bang. Itu maksudnya. Itu validnya di mana gitu. Jadi seperti ini tentang bintang itu ya. Bintang itu. Kalau saya amati. Abang nonton video kita nggak terakhir dari Fadli Ali. Itu mereka juga komplain nih. Nah, jadi gini ya. Rating itu adalah suatu bentuk apresiasi yang diberikan oleh customer. Ya. Dengar kan? Ya, benar. Itu apresiasi. Bukan kalau performa lain ceritanya. Itu performa jumlah penyelesaian order. Itu dari kita. Dari kita benar. Dari jumlah kerja kita. Ya. Kan? Kalau rating saya anggap itu sebuah bentuk apresiasi. Semakin banyak kita menyelesaikan order, otomatis apresiasi berikan customer banyak.
Namun terkadang customer salah ngasihnya. Yang seharusnya memberikan bintang bagus untuk driver dan hasil ngasih bintang seperti itu, kesalahan resto terimbas pada si driver. Nah itu terjadi pada akunnya, berimbas pada akunnya. Nah, jadi memang saat ini memang saat ini memang terjadi memang seperti kerisuan tentang rating ini ya. Iya, rating memang, juga. Ini rating sekarang lagi dibahas. Banyak driver-driver saya temui di lapangan semua bahas itu semua gitu. Dapat bocoran belum dari kantor? Nah, sebenarnya gini, saya kemarin pernah juga dikasih informasi tapi saya lupa. Maksudnya itu rating ada perhitungannya. Dan kalau kita ratingnya misalnya anjlok, itu kita harus menyelesaikan berapa bintang. Kita harus dalam seminggu itu harus berapa bintang kita dapat. Ada gini juga nih anggota aku tuh, dia nggak pernah dapat bintang berapa, bintang 5 terus nih. Tiba-tiba bintang 4 dia sekali. Terus ratingnya turun jadi 4,5. Benar. Dapat lagi bintang 5 dia 5 kali, bintang 5 kali tetap juga nggak naik gitu. Iya. Nah itu loh yang maksud aku menjadi mungkin yang jadi polemik saat ini ya. Polemik apalagi di Wakpo channel tadi gitu. ada bahasa untuk melawan bukan melawan, cara banding dari customer gitu. Jadi memang yang pernah terakhir kemarin itu saya minta bahwasanya setiap ada trouble antara customer dan driver wajib deh turunkan tim Satgas untuk buat mediasi, jangan sampai ada kesalahan. Karena tujuannya emang driver ini kalau saya anggap ini saat ini ya macam kehilangan induk gitu. Siapa nih driver sekarang ini gitu. Jadi setiap ada permasalahan mereka mengadu ke aplikator pun kurang dapat respon. Lagi pula mungkin masa pandemik ya, karena kantor pun tutup terus gitu. Bisa jadi. Gitu. Nah jadi harapannya semoga driver ini dapat ter-backup setiap ada permasalahan gitu. Nah seperti itu. Jadi kalau tentang edukasi mengenai cara mengatasi rating itu anjlok gitu ya. Sebenarnya memang sih ada yang kemarin saya di-share, tapi saya lupa sudah saya hapus. Itu tentang perhitungan rating. Misalnya, ini contohnya aja yang kemarin sempat saya gambar ya. Misalnya kita rating kita anjlok. Kita harus menyelesaikan nggak salah dalam seminggu itu ada nyari 5 bintang 5 dalam seminggu itu. Kalau dapat kita naik. Entah seminggu atau 2 minggu, nanti saya cari, saya kasih informasinya lagi nanti. Lagi kan tadi sudah telepon kan? Saya minta, tapi belum ada katanya kan. Saya tunggu aja nanti saya kasih tahu juga. Itu maksudnya Bang, keterbukaan seperti itu kan nggak ada nih. Kalau kita bilang tadi performa kan ada nih. Di aplikasi driver tuh ada tuh, silakan ambil 2 orderan lagi kalau terlewat gitu. Nah, di rating ini yang kita belum dapat. Itu yang kemarin sempat dibicara sama Bang Patli, bahasanya itu macam halu ya gitu. Iya, aku pun disebut halu. Nggak kurang memahami kali gitu. Gimana harus berapa? Tapi kemarin ada masalahnya, itu yang kemarin saya bilang bahasanya ada kita harus menyelesaikan berapa. Memang itu tidak diedukasikan ataupun dicantumkan gitu. Ya semoga nanti dari tim DE harapannya kedepannya kasihlah edukasi tentang rating itu. Ya aku dengar sih kemarin ada kopdar di Kopdar Gojek Medan, masalah itu lagi bahas itu sih kemarin. Bagus ya. Semoga. Cuman aku nggak dengar kali sih. Ya semoga ada titik terangnya lah. Karena memang saat ini driver ini lagi membahas dari ujung barat, timur, selatan, utara, ceritanya ya rating gitu loh. Kan anggotaku sendiri gitu, Bang, aku cuma nih ketua gitu loh bilang. Ya semoga. Bintang 4 aja 4 loh, 0,4 jatuhnya kata dia. Ya kalau saya pribadi saya nggak pernah dapat bintang 1, nggak pernah. Ya aku juga nggak pernah. Cuman kan kasihan yang mereka. Iya benar. Ya, kalau kita abang tadi bilang narik jam 11, jam 5 selesai. Kan gitu, kita juga nggak mikirin berapa pendapatan gitu. Nah kawan-kawan ini yang fokus gitu. Kan kasihan nih kita. Ya harapan saya sih, kita kalau saya pribadi apalagi saya perorangan, single, pemain tunggal bahasa disebut ya. Codet gimana Codet? Codet nggak ada lagi? Codet ada. Ada. Jadi kenapa abang bilang abang single gitu? Ya misalnya saya segala sesuatunya saya main tunggal. Coba jelaskan dikit ini makin bingung aku. Jadi memang saya punya komunitas. Namun komunitas saya saat ini lagi saya gulung. Saya gulung bendera, bahwasanya saya minta semua anggota itu fokus ngebit cari rupiah sebanyak-banyaknya untuk tutupi kebutuhan rumah tangga masing-masing. Itu saya minta mereka. Dan alhamdulillah semua sekarang memang silent. Namun grup masih berjalan. Nah selama ini memang saya sering kali ya buat gerbakan, tapi saya tunggal, nggak ada ajak-ajak orang, saya tuh main sendiri aja terobosan gitu. Enggak juga, AMB ente yang buat kan. AMB ente yang tahu buat. Tahu juga AMB ini ya. Tahu juga AMB ini ya. AMB ente yang buat gitu.
AMB, Aksi Mitra Bersatu. Ah, itu loh. Itu gimana kemarin ceritanya? Itu sebuah aksi yang kemarin. Berhasil nggak kemarin tuh AMB? Ya, saya amati ya, setiap pergerakan itu kayaknya kalau aksi itu 0% lah. Berapa persennya yang berhasil gitu? Nggak ada kayaknya. AMB nggak seribut Godam, nggak seribut Merah Putih sih bagi aku gitu. Ah, itu yang buat kalian nggak berhasil mungkin ya? Bukan. Ya gini, sekarang gini ya, saya bilang. Draper di Kota Medan misalnya ada 1.000. Ya. Yang aksi 3.000. 7.000 masih ngebit. Ya nggak goyang aplikator. Coba yang mitra draper di Kota Medan ada 10.000, yang aksi 7.000, ya kan? Yang ngebit cuma 3.000. Ngebles tuh. Perbandingannya kan apa? Itu mungkin. Tapi karena memang Kota Medan ini nggak ada draper yang kompak, solid, salam satu aspal tuh nggak ada lagi. Iya, dari Eno sendiri yang bilang ya. Nggak ada lagi itu. Nggak ada berarti ya? Salam komunitas yang ada aku. Salam komunitas sekarang. Gila kita ya. Karena memang kenyataan seperti itu. Faktanya memang seperti itu. Pandangan Bang Eno nih gitu. Baik buruknya komunitas nih sekarang akhirnya. Gitu. Itu kalau saya sih nggak bisa menyikapi sih. Ya sehingga tadi abang sempat sebut tidak ada lagi tuh salam satu aspal, salam komunitas bahkan yang ada ya sekarang. Saya tengok ini bedanya dulu ya. Dulu waktu draper kalau dibilang draper era pertama sampai 2016 itu kalau kita nggak kenal nih siapa di jalan. Klakson tin. Nah, sekarang banyak atribut yang berbeda-beda, tin, open gitu kan. Tin, itu kan udah beda gitu. Itu kan dasar sama gitu. Sama gitu. Padahal helmnya Gojek, sana Gojek gitu kan. Cuma beda atribut. Jaketnya udah kuning, beda. Satu gitu pakai ya. yang Gitu resmi, ya. satu lagi pakai kemeja atribut komunitas lah misalnya gitu kan. Di Klakson tuh udah nggak open gitu kan. Jadi kan makanya ini salah satu aspal ada lagi nggak sih gitu. Apa hanya komunitas saja gitu. Ya udahlah biar mereka aja, yang penting saya ngebit gacor akunnya gitu aja udah gitu. Apa namanya? Apa sih? Level. Karena memang semenjak kalau level aku ya, aku basic. Basic ya. Aku cinta basic, aku rasa platinum. Kenapa tuh? Saya tuh nggak mikirin bonus, nggak saya pikirin. Saya penting orderan yang masuk lancar. Kalau ente mikirin bonus juga bang, kurang ajar abang gitu loh. Bagi aku ya, kurang ajar ente gitu. Jadi gini ya, emang semenjak program ini ya, program Jawara ini ya, itu aku nggak pernah mikirin bonus. Coba loh kita bahas ini karena ente, aku rasa aku bilang dekat nih dengan aplikator gitu. Tanggapan Eno lah gitu. Dengan program Jawara ini sekarang yang dibagi dengan 4 level ini sekarang. Dari basic. Setuju apa enggak sih sebenarnya? Dari Eno sendiri nih, jujur. Sebenarnya gini ya, kalau dibilang setuju atau enggaknya, itu semua punya pola pikir masing-masing. Namun kalau saya sendiri ya, ini program ini saya anggap macam batasan. Karena apa yang saya lihat, draper yang memiliki level terendah. Ini ya, seperti ini. Yang mempunyai level silver, gold, platinum, ngebit dari pagi sampai jam 8 lah. Itu cek, karena mereka udah tupo. Dapat bonus, udah ya. Jadi yang masih beroperasi ini para driver basic rata-rata. Saya lihat nih ya, basic. Karena apa? Mereka berangan mencoba untuk naik level. Naik level, betul. Kerja mungkin dari pagi sampai sore dia nggak dapat orderan. Kalah ya. Masih dikuasai sama tim gold, silver, platinum gitu ya. Betul. Setelah itu yang memiliki level silver, gold, platinum udah pada tupo, basic lah bekerja. Dan harapan mereka bisa naik level pada bulan kedepannya gitu kan. Benar. Alhasil mereka jong juga. Itu dia juga mau aku bahas itu bang. Abang tadi bilang mungkin di jam 8 malam tuh atau setengah 8 lah kita sebut ya. Itu silver, gold sama platinum tuh udah istirahat gitu. Ngebles dong orderan akhirnya. Ya makanya itu saya bilang kita berharap tadi kan mungkin nih aplikator berharap si basic nih yang bakal ngabisin orderan. Jadi, cuma dengan ngebles gitu apakah mereka bisa mempertahankan performa? Ya itu makanya saya bilang tadi jong akhirnya. Jadi gitu. Makanya kemarin saya coba sih ngajukan sih sama pihak aplikator bahasanya harus ada program apresiasi yang diberikan oleh driver. Ini dari abang udah sampai ke aplikator? Udah saya sampaikan sih. Oke, aku dukung kalau gitu. Ya,
di realisasi atau enggaknya itu nggak tahu lah gitu. Kamu maunya di realisasi lah. Ya kalau aplikator tuh dikritik seneng, tapi kritikannya membangun. Apresiasi apa sih yang Nah, jadi seperti ini. Saya lihat kan kasihan banget pemilik level basic ini dari pagi sampai sore nihil hasilnya. Karena apa? Masih di orderan itu masih dikuasai sama pemilik silver, gold, platinum gitu kan. Dan akhirnya si basic ini terus coba melayani sampai di tengah malam jam 1, jam 12 paling mereka ngalong ceritanya lanjut gitu kan. Dengan walaupun dia nggak bakal naik levelnya karena imbasnya performa hancur gitu kan. Gitu. Jadi sedikit ini ada diberikan apresiasi gitu walaupun hanya penghargaan atau apa. Jadi kan buat acuan semangat gitu. Berarti adanya penghargaan nih buat kaum basic lah ya. Benar gitu. Jadi kenapa? Basic gold, platinum, silver, platinum, silver, gold, platinum gitu ya. Mereka kan ada tambahan bulanan. Iya. Basic apa? Nggak ada. Situlah saya minta harapannya. Kenapa? Si basic ini terus melayanin. Itu saya harapan. Ya, sebuah harapan sih. Ya sudah saya coba sampaikan. Saya sendiri aja. Nggak ikut rame-rame, malas. Sendiri aja gitu ya. Itu enggak aja. Itu satu program saya minta. Yang kemarin juga saya minta program itu bukan program sih. Yang saya terapkan saya minta itu keadilan sosial bagi seluruh driver. Ini lebih seru lagi. Coba jelaskan. Maksudnya apa sih, Bang? Keadilan sosial bagi driver Indonesia. Asik bahasanya, macam sila kelima nih. Ya, itu. Kalau Indonesia punya sila kelima, kalau bisa di ojol ada punya sila juga ini. Itulah. Jadi gini, saya amati ya. Jadi memang di ojol ini saya tengok udah ada namanya tebang pilih. Ojol tebang pilih. Ini jadi gini. Jadi ada orang-orang yang dipilih ini gitu. Contoh kemarin, kemarin contoh gini kan, posko aman tadi kita buka posko aman lah. Asik, posko aman, ya ini dia nih, seru. Jadi posko aman itu kan gini, hanya yang jaga itu aja gitu kan. Yang jaga itu aja. Terus banyaknya kecemburuan sosial antara driver nih. Kok itu aja sih? Saya dengar ke lapangan yang ngomong soal itu aja. Asik dia aja yang jaga gitu kan. Dia aja yang jaga. Jadi kan. Ya, saya berpikir ini udah emang nggak ada keadilan gitu. Itulah saya minta, bahasanya harus ada keadilan. Mereka driver, semua ini mau apapun tetap rata semua mitra. Nggak ada pangkat jenderal, senior nggak ada. Semua dasar mitra. Jadi jangan ada tebang pilih. Cobalah, yang belum pernah jaga puskesmas, coba disuruh jaga. Apa salahnya? Saya minta. Dan alhamdulillah disetujui. Itu pertama kali apa yang udah terakhir? Udah mulai terakhir lah. Udah mulai terakhir. Karena saya pun nggak ngapain juga posko aman gitu, nggak ngapain kali gitu. Tapi emang sempat jaga juga? Ya emang diminta jaga. Iya. Jaga udah jaga gitu kan. Jadi itulah saya lihat kan, memang itu kan satu jadi kecemburuan sosial situ. Si komunitas A ini dari komunitas A ini dari pertama buka posko aman sampai terakhir nggak pernah jaga. Dia kan cemburu dia. Kok asli dia aja, sedangkan aku terdaftar. Aku mitranya juga. Apa bedanya aku dan dia gitu. Nah, dari situlah banyaknya kemarin sempat terjadi kisru lah gitu kan. Saya coba lah buat ngaju hal itu, juga kemarin dibantu sama seluruh ketua komunitas yang ada di Kota Medan yang bersifat independen. Kita buat wadah yang itu namanya wadahnya silaturahmi lintas komunitas. Nah, di situ kita coba audiensi kemarin ya, audiensi menyampaikan itu. Sebelumnya saya udah main sendiri, namun saya minta juga sama orang itu akhirnya direalisasi. Ngobrol ke aplikator ya maksudnya, gitu. Di ACC ya udah dibilang sama aplikator, nanti di posko aman ini siapa-siapa orangnya yang berhak jaga posko aman, abang aja lah yang ngatur gitu. Dan akhirnya saya minta di grup siapa yang belum jaga posko aman, saya masukkan. Dan saya pun nggak tempat pilih. Ada memang saya kenal dia ketua komunitas, nggak pernah jaga, saya harus jaga. Berarti abang nih yang ngatur di 2 lagi nih ya. Ini kan ada 4 ya, aku sebut aja. Tapi nggak ada gaji. Iya. Berarti yang dari 2 nih, yang aku sebut nih daerah timur abang yang ngatur nih namanya. Gitu. Karena kan yang sebelah sini udah ada yang ngatur nih. Benar. Oh, gitu. Jadi yang sana kan emang ada PSI-nya. Iya kan mereka PSI nih. PSI. Gitu. Jadi yang jaga ini kemarin minggu ini siapa, minggu depan siapa, itu kemana aku yang ngatur. Siapa orangnya. Ini kan udah nggak ada lagi nih posko. Nggak ada, tutup. Alhamdulillah. Terus
Alhamdulillah ya. Nggak ada kejumburan sosial lagi. Selesai. Sekarang gini, keadilan apa lagi yang bakal Eno tuntut gitu? Jadi yang itu harapannya untuk depan harinya ya bila mana ada driver-driver yang bermasalah, kalau emang datang kantor, cobalah kasih pintu luar. Kasih dia masuk, apa permasalahannya, disambut lah. Itu. Karena tanpa sadarin, driver-driver juga yang bekerja di lapangan. Mereka yang menghasilkan rupiah, mereka yang bekerja keras gitu. Ya betul sih. Nah, jadi apa salahnya coba? Kalau emang ada driver bermasalah pada akunnya, ya mungkin ada buat janji. Sekarang juga ada buat janji. Gitu. Ya udah ketemu kantor, kasih jalannya. Kan COVID. Ya memang saat ini kantor tutup sih, tapi saya lihat ada orang kantor. Tapi kalau apa gunanya kalau buat janji? Kalau emang nggak ada, hapuskan dulu sementara. Benar. Gitu, tutup sistemnya. Tapi yang saya amati emang yang drivernya banyak masalah nggak nemu titik terangnya. Dan itulah saya bangkit, coba saya terjun situ. Walaupun saya harus ada kontroversi, terbenturan di kerjaan aku, harus gini, gitu. Ya kemarin beberapa driver yang aku bantu, alhamdulillah berhasil. Ya alhamdulillah, gitulah. Bisa menambah amal jariah. Gitu. Bentar doang, gitu ya. Aku juga sempat baca ini abang ya kan. Apa itu? Akun ente tuh pernah juga ter-PM. Tahu dari mana ini? Ini tahu dari mana nih? Akun ente tuh juga pernah ter-PM. Dengan akibat kenakalan kalau nggak salah. Ya. Akhirnya kebuka lagi gitu loh. Itu perjuangannya kayak apa sih? Itu cerita lama ya. Sebenarnya ke PM tuh dulu saya pakai fake GPS. Fake GPS ya. Ya. Saya jujur aja saya pakai fake GPS gitu kan. Jadi seorang edukasi aplikator itu sebelum memakai aplikasi fake itu GPS. sebelum saya terjun. Jadi edukasi. Belum. Itu masih saya single factor, masih main nggak tahu arah itu, nggak tahu waktu itu. Pokoknya pas lagi main pokoknya punya duit gitu. Tapi memang saya jarang main gitu kan. Tapi dengan sebelum jadi agent belum saya jadi agent Koda itu masih driver lalang buana lah, nggak tahu arah lah gitu kan, sampai menyelam minum air lah gitu. Nah itu lihat itu kan banyak driver, banyak fake gitu kan. Jadi saya ikut, enak gitu kan. Nah akhirnya berdampak, emang udah diingat sama kawan saya, bahasanya konsekuensinya tanggung sendiri ya gitu kan. Apa nih bilang PM? Ya udah nggak apa aja lah gitu kan. Karena mikir gini, aku udah usaha PM lah situ gitu ya. Iya. Agak ada egois dikit ya. Namun pas pernah ke PM itu nyesek kali gitu. Sedih kali. Nyesek bener bang. Nyesek. Padahal sombong nih awalnya. Emang tuh jangan jadi orang sombong. Sombong tuh mahal emang. Terus nyesek, sedih kali ya pak gitu. Dan coba itu emang pas kemarin itu emang habis adanya pas aksi dari Godam ya. Pas ada aksi Godam yang seluruh rapper semua turun ke lapangan. Aku masih tim hore-hore itu. Masih di belakang ikuti aja gitu. Masih ikut-ikut lah ya. Ikut gitu kan. Walaupun udah lama berkecimpung. Itu pada saat ente kena PM juga tuh? Itu belum juga? Itu masih aktif akunnya. Masih ikut gitu. Jadi pas setelah aksi itu nggak setelah berapa bulan, aku ke PM. Nah di situ kebetulan aku dengar masih ada programnya. Saya coba datangin kantor, saya coba ya mohon lah gitu kan permohonannya. Nggak ngemis ya. Awalnya sih minta apa kesalahannya gitu kan. Akhirnya coba dibantu gitu. Lagi pula memang masih ada programnya berjalan akunnya untuk yang Plus Mitra gitu kan. Setelah saya aktif. Dan itu saya udah tobat deh. Tobat nasuha lah. Tobat nasuha. Iya. Akhirnya menjadi agen kopdar juga. Gitu. Ini bang, aku juga ada rencana ini mengundang pemakai fake GPS gitu. Boleh. Kalau aku sih mau ngundang yang buatnya gitu loh. Yang buatnya? Yang buatnya. Gitu. Sekarang gini, sebelum aku mengundang mereka nih, ente dulu sebagai pemakai ini aku bilang, sebenarnya fake GPS ini seberbahaya apa sih bang? Yuk kita nih tukar pikiran dulu gitu sebelum aku nanti undang nih kawan-kawan yang pembuat fake GPS gitu. Mantan, sekarang mereka nggak lagi sih. Jadi gini ya, sebenarnya kalau sekarang ini ya, di sistem sekarang ini fake GPS itu nggak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena di situ dijelaskan sama sistemnya, sebuah titik parameter nggak menjanjikan kita mendapat orderan. Contoh kecil, kita di sini ada resto yang nunggu driver 3 orang. Yang dapat tuh yang jauh, yang 3 kilo. Udah jelaskan bahasanya. Jadi sekarang kalau pakai VGPS tidak ada guna lagi. Ya dulu. Dulu kan sempat ribut sih. Tuyul kata dia. Tuyul gitu. Perang tuyul sama ori sempat juga ingat kan? Perang opik dulu gitu. Johor ingat nggak? Jadi waktu itu memang
sebenarnya waktu itu memang sih aku mainnya paling tinggi itu paling game 10 poin aja. Gitu ya. Atau masih pakai GPS gitu ya. Jadi memang kalau dulu memang keuntungannya kebanyakan main fake GPS ini rata-rata pemain topet. Itu kan sebelum topet ini ada juga, itu udah mulai. Udah mulai memang. Bahkan dari Ya pertama, baru launchingnya pun aplikasi ini udah ada nih yang benar, gitu. ada yang make gitu. Tapi kan terus ke depan harinya rata-rata yang menggunakan fake GPS itu pemain Tokopedia. Itu kesalahan nggak bagi sebenarnya kalau menurut Eno? Ya imbasnya sekarang diputus mitra berarti dianggap salah. Dianggap salah ya. Nah, jadi kan memang karena kemarin gini yang saya tahu kemarin bahasanya yang ada yang ngelapor ke aplikator bahasanya dia menggunakan fake GPS. Jadi yang lapor nih kemarin yang pernah sempat kita ketemu sama orang aplikator pas kita itu ya kopdar bareng lah sama orang itu. Yang lapor misalnya driver 100 ke Medannya, 1000 lah gitu. Yang lapor 2000, 8000 mesti menjalankan. Jadi mereka bimbang, kan masih banyak menjalankan. Karena memang yang tujuannya kemarin bukan fake GPS-nya, tujuannya kemarin karena bawa barang kosong. Itu di topet ya? Topet ya, gitu. gitu. Dan hasilnya ya tentang kebijakan akhirnya dihapuskan lah itu fake GPS, Tokopedia pun dihapuskan. Itu kerjasama lagi nih. Ya sekarang kerjasama lagi. Masih ada juga tuh yang aku dengar barang-barang kosong. Karena menguntungkan. Iya. Ya jelas menguntungkan lah bang. Iya. Yang menguntungkan siapa nih sekarang nih? Ya driver, aplikator atau si pengusaha Tokopedia? Ya sebenarnya mereka kerjasama karena ingin menghasilkan. Ada saling menguntungkan. Ya iya pastinya lah. Kalau misalnya aku kerjasama sama abang, aku yang menghasilkan abang. Tapi imbasnya kita loh bro. Ya tergantung kita menyikapi lah bang. Kita mau nggak ngikuti jalan cara permainannya gitu. Ya kalau dulu kan kita bilang nih gara-gara fake GPS. Ya. Pick up selesai. Iya. Kita bilang. Nah sekarang kan udah nggak ada lagi tuh. Iya. Bahkan kita dapat itu 3 kilo loh. Sekarang. Aku juga tuh dapatnya jauh-jauh nih. Sore malahan gitu. Itu 2 kilo. Itu 15 nggak? Enggak. Gitu loh. Enggak juga. Tapi kalau sekarang nih ke fake GPS kayaknya udah susah banget. Nah itu maksud aku. Ketika kita mendapatkan Tokopedia dengan barang kosong itu sebuah kesalahan juga nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya mendingan kita hindari aja deh. Karena gini. Kita kan nggak tahu nih. Ya, misalnya gini. Kita ini ambil barang kosongnya kita bawa nih. Sebelumnya udah ada driver yang dapat. Sebelum kita dapat ada driver yang dapat, bahkan dia udah bisa jadi yang lapor. Bahkan toko ini barang kosong. Sedang kita datang ngambil aja, terima barang kosong. Pernah dengar nggak gini sih bang? Bang ini barangnya besar, gitu loh. Ini barangnya besar dan barangnya udah kami kirim duluan. Ini tinggal apa sih namanya tuh? Apa sih? Kotak-kotaknya kotak-kotaknya aja nih. Ini. Ya kan apa gitu sih? Gitu. Di Gosen kan udah ada sistem fotonya bang. Iya benar. Jadi apa yang mau kita foto bang? Gitu. Ya kan kita tetap ngasih barang. Yang ngasih barang ya gimana barangnya? Ya sekarang ya kalau saya pribadi saya bakal nolak. Saya karena masih trauma yang mendalam. Sekarang Tokopedia bisa di cancel. Itu juga jadi masalah bang. Tokopedia ngeselnya kita hubungi CS. Turun performa dong. Itu otomatis tetap. Itu makanya aku bilang merugikan driver juga. Ya tetap. Itu. Ini dilema nggak bagi kita? Memang. Menurut abang lah dulu yang deket nih orang kantornya mau ngapain sebenarnya? Dekat sih, dekat. Ini fitnah nih. Sebenarnya kalau ya itulah ya memang aku masih bingung hal itu. Kenapa, dilema kan bang? Kenapa kita coba memberikan pelayanan yang bagus, selalu memberikan pelayanan yang bagus, tiba-tiba dengan satu orderan turun performa. Contoh kecil kemarin aku pernah dapat GoFood. Masuk orderan GoFood nih ya, saya chatting seperti biasa, dibalasnya sama customer, bang, saya cancel ya. Salah pencet. Bukan. Dia ngeklaim voucher. Ngeklaim voucher, rupanya nggak bisa. Dia minta cancel. Ya saya bilang, ini resto udah super, gimana mau cancel? Kalau abang mau cancel, silahkan cancel aja. Oke bang, saya hubungin CS. Berarti dia nih driver, karena dia tahu gitu kan. Ya udah cancel aja. Akhirnya emang dihubungin CS, di cancel. Ya performa saya turun. Nah, itu gitu loh. Ya itulah yang masih gimana ya gue bilang ya bang. Aku nggak ngerti kali gitu. Mau dibahas pun nggak ama sampai besok sampai setahun sampai besok pun nggak ada habisnya. Kalau kita yang bahas ya nggak ada ujungnya bang. Gitu. Coba tanya abang ke yang abang-abang di dalam itu, coba tanyakan gitu masalahnya. Ya gimana ya bang? Aku mau tanya bilang ya. Aku tanya aja nggak pernah dijawab bang. Ya itu yang akhirnya menjadi dilema nih bagi kawan-kawan. Iya memang itu dilema. Betul bang. Tapi karena kayak gini ya. Ya sekarang
rata yang jaga performa, rating itu yang jaga-jaga performa itu kadang pemain level tertinggi. Yang menjaga performa betul. Level tinggi Iya gitu. dong. Mungkin dia mau jatuh turun jauh. Tapi kalau saya pribadi emang saya nggak jaga performa, bahkan satu hari bisa sampai 2% performa. Sampingan ente banyak bro gitu. Gitu. Enggak, sekarang gini. Yang ada driver performa hancur gara di cancel, aku nyanyep. Kalau aku nggak pernah ngerasa gitu. Mau performa 2% pun masuk aja gitu. Ya. Apalagi kita main malam. Jam 8 lah coba main. Aku saya off. Pasti masuk. Gitu. Jam 6 tetap off aku, nggak mau malam. Marah biniku Andi. Apa karena ngaruh dekat kantor nggak katanya? Oh, kalau itu gara-gara kayak gini, Bang. Makanya masuk-masuk aja gitu. Iya. Ya kan Abang punya aplikasi GoPartner. GoPartner. Downloadnya di mana? Di Play Store dong. Sama, aku juga, Bang. Sama, Pit. Kau, Pit. Betul kok, Pit. Aku nggak ada minta aplikasi GoPartner sama orang kantor, nggak ada aku minta gitu. Ya memang aku deket sih sama orang aplikator. Jadi kedekatan aku sama mereka hanya aku ingin mencari akses bila mana ada permasalahan aja. Selebihnya itu enggak. Ya dia biasa aja gitu. Saya kayak ada driver yang ngadu kan bisa yang kena edukasi channel aku nonton, mereka minta. Itu banyak itu yang WA aku, "Bang, aku bermasalah gini-gini. Coba bantu, Bang." Ya saya coba bantu. Saya tanyakan apa permasalahannya gitu. Ya kalau emang permasalahannya emang bisa dibantu ya dibantu, kan ada kesalahan taraf kesalahannya. Ringan, sedang, berat gitu kan. Ya kalau emang bisa dibantu mereka membantu kok. Mereka tetap membantu. Tapi kalau memang kesalahan berat, ya mereka nggak akan bantu gitu. Kalau yang aku tangkap nih Bang Eno ya, dari Bang Eno nih, dari sosok Eno si anak rantau, Wakpo ya kan gitu. Bang Eno ini sebenarnya, ya kopi Triboy Bang, sedep. Mantap Bang, kopi Triboy Bang, nggak lama ini launching nih. Yang ku tangkap nih dari Eno nih ya, dari Eno ini sebenarnya dia punya keluhan pribadi terhadap teman-teman drivernya. Tetapi di sisi lain dia mempunyai satu channel yang edukasi pihak aplikator gitu loh. Ini sebenarnya apa sih? Motifnya ini apa Bang gitu? Ya kalau bilang motifnya sih gini ya. Ya aku harapannya driver itu pertama harus semangat dulu. Drivernya harus semangat? Harus semangat. Oke. Karena satu memang ya kalau saya pribadi saya kerja nyari uang. Driver kerja nyari uang. Pasti dong. Gitu. Jadi semangat paling penting dulu. Semangat. Jadi segala bentuk masalah itu kesampingan dulu. Yang penting sekarang dapat uang. Tapi kalau emang kesalahannya fatal, kalau seperti akun plus mitra ataupun kena suspend, mungkin segala keluhannya itu ya mungkin bisa coba datang langsung ke aplikator. Apa permasalahannya coba dicek. Mungkin saat ini memang aplikator lagi tutup ya, karena memang negara COVID lah ini gitu kan, aplikator tutup. Namun saya sayangkan di aplikasi itu ada ketemu DSU. Masih ada nih. Masih ada. Yang kemarin coba saya temui driver menghubungi saya gitu kan, ajak ketemuan, bahkan dia bermasalah, dia coba buat janji, namun pas ke kantor nggak ada gitu. Jadi kalau bisa sistem janjinya itu tiadakan dulu lah gitu kan. Jadi kita ngelapor kemana nih Bang? Itu loh. Sama Tuhan lah Bang. Sama Tuhan aja berdoa ya. Tahajud ya. Gitu. Ya kadang inilah mungkin karena ada batasannya selama COVID nah mungkin itu loh ya. Ya itu tadi gitu loh. Maksudnya apa sih motifnya akhirnya gitu loh. Sebenarnya ada nih yang aku tangkap dari Eno nih, ada nih sarannya gitu loh untuk tadi dari keadilan sosial bagi seluruh driver Kota Medan gitu. Tapi dia mengedukasikan juga dari pihak aplikator ini gitu loh. Ya tujuan sih cuma ingin membantu bersama-sama driver membangun yang terbaik itu aja lah. Kalau emang aku dapat informasi saya edukasikan biar driver ini kerja terarah, menghindari kesalahan yang agar karena satu akun hanya sekali gitu, satu data KTP hanya sekali untuk daftar. Kalau misalnya ke PM terus mitra terus karena kesalahan besar kan kerugian sendirian gitu kan. Nah juga ya bila mana emang saya sering mengkritik sih, tapi kritik saya itu membangun. Saya kalau aplikator emang ada program yang nggak saya kritik. Namun saya juga bisa kritik. Saya kritik. Oke siap asik. Saya sering kritik, tapi saya sendiri gitu, nggak ngajak rame-rame nggak mau aku, enak sendiri Bang gitu. Demon maksudnya? Enggak. Gimana? Demon udah pernah saya lakukan, pernah jadi korlap juga. Namun saya pikir nggak ada hasilnya tuh nggak ada. Nggak ada hasilnya. 2 kali nggak ada, 3 kali nggak ada. Namun semenjak saya sendiri malah ada hasilnya gitu. Pendekatannya beda gitu mungkin. Nah jadi gini, ya mungkin kalau di demo mungkin aplikatornya ada yang dirugikan ya mungkin ya, tapi nggak tahu. Mungkin segala sesuatu bentuk tuntutan itu nggak direalisasi gitu kan, nggak diterima gitu kan. Karena mungkin karena ada
dirugikan lah gitu. Tapi kalau kita sendiri, kalau saya anggap kemarin saya sendiri mainnya, alhamdulillah direalisasi gitu. Saya diminta apa sih gitu. Kayak kemarin sih saya pernah terjadi ada program, namanya program apa lupa ya, berkat dulu ya. Yang 7,5 nggak salah itu, lupa aku. 7,5. Iya, berkat. Setelah pemerataan order nggak salah itu ya. Apa? Iya, berkat. Nah, itu pernah ditanya sih sama orang, harapannya program ini gimana, bagus atau enggak menurutnya? Itu saya langsung kritik, nggak bagus. Kenapa nggak bagus alasannya? Bayangkan, sekian order kita harus selesaikan, pendapatan sekian. Dikaji ulang terlebih dahulu programnya, benar atau enggak? Driver keluar dari lapangan, otomatis isi minyak. Paling sedikit mereka isi minyak 20.000. 20.000. Ya. Menyusul. Nah, 20.000 ya. Setelah itu, ya memang ada driver yang memiliki sifat loyal di lapangan, ada yang memang yang enggak. Jadi memang dia mungkin bontot ataupun yang bawa sendiri gitu kan. Ada beli makan di luar gitu kan. Jadi kalau dia sempat daripada beli makan di luar, udah berapa lagi? Taruhnya 30.000. Beli rokoknya 40.000. Pendapatan sekian. Kan 70.000 ya? 75 atau 70 ya? 75. 75 dulu. 75. Jadi kan enggak sesuai gitu. Pakai powerbank itu. Nah, jadi pas hari itu memang saya gitu ya. Jadi harapannya gimana? Diminta aplikator. Saya minta kalau bisa naikkan poinnya jadi sekian. Aku minta 9%. 9 poin. 9 poin gitu kan, kemarin kan. Terus dengan pendapatan sekian. Oke. Dengan itu mungkin agak membantu pendapatan. Dan itu berubah zaman jadi jago ya? Hah? Jadi jago berubah. Iya. Berarti itu saran dari Bang Eno? Ya seperti memang bukan saya aja yang minta saran, itu banyak. Yakin bukan saya aja, banyak yang diminta sarannya. Itu pasti banyak diminta sarannya. Bahkan aku pun dihubungi juga sama entah yang ngomong bahasanya dari pusat lah gitu, dari Palembang entah dari mana kemarin lupa tuh cewek ngubungi saya gimana program itu gini gitu kan. Saya bantu langsung gini, saya jelaskan. Akhirnya nggak lama kemudian selang berapa minggu, nggak ada 2 minggu 3 minggu programnya diganti. Dia jadi jago kemarin. Nah, dan itu juga sebentar ya, jago. Bentar. Akhirnya jadi jawara sekarang. Jadi jawara. Nah sekarang kalau jawara inilah yang kemarin saya minta di jawara ini silakan diapain. Tapi kalau bisa nih yang basic inilah tolong dihargai gitu. Ya untuk sekarang ini ya. Untuk sekarang ini. Udah saya sampaikan sih bahasanya yang harapan kalau bisa gitu kan hargai kita sama driver. Ya mungkin terjadi pada akunnya itu memang nggak bagus, lagi di fase rendah, makanya dia tuh pada imbasnya dia di levelnya basic terus. Dia coba udah bangkit bersemangat mencoba naikkan level, coba main di malam hari, alhasil dapat udah blast jauh-jauh, hancur. Nggak bisa juga akhirnya. Namun dia masih coba melayanin, ya, karena saya kadang saya gini, saya main jam 6 sore saya off, tapi saya nggak pulang, saya masih di lapangan. Saya liatin driver ini kan, saya deketi, berapa poin Pak? Saya tanya tuh, sekian, performa udah hancur. Tapi dia masih semangat, masih melayani. Harapan dia yang penting pulang bawa uang, gitu. Dia pulang bawa uang gitu. Ya mungkin karena mungkin ada kebutuhan tersendiri. Namanya hidup kita punya kebutuhan. Ya mungkin si A kebutuhannya sekian satu hari, si B sekian. Ya mungkin si bapak ini karena memang kebutuhannya banyak, mau nggak mau dia harus tambah jam kerjanya. Ditambah lagi tuh pas nge-blast ya itu loh ya, yang aku sayangkan sih itu sih. Ya mau nggak mau demi rupiah ya dengan seperti biasalah pejuang receh demi. Bahkan sekarang untuk mendapatkan 70.000 itu kita harus jalan 61 kilo loh Bang. Bener memang. Betul nggak sih? Makanya itulah saya coba. Apalagi kaum basic. Makasih. Nah itulah. Pingnya sih kalau memang ada yang program yang nggak bagus, kalau mau mengkritik ya coba satu meja dibicarakan, yuk bareng-bareng. Tadi kan satu suara gitu ya. Nah, ya aku harapannya seperti itu. Saya harapannya bersatu di Medan ini gitu. Benar ya. Tapi kayaknya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bener kan? Makanya lebih aku main sendiri aja lah. Gitu ya. Main sendiri aja lah. Kenapa nggak bisa bersatu Medan? Coba lu jawab lu. Ya. Sehingga akhirnya Eno milih jalan sendiri aja lah gitu. Ya kira gini ya. Setiap manusia pasti punya prinsip, punya cara tersendiri. Kadang caraku sama cara si ya ada 3 orang ya. Aku, si A, si B. Karena cara aku belum tentu terima sama si A. Belum tentu cara aku terima sama si B. Dan juga sebaliknya, karena setiap manusia punya ego tersendiri. Nah kalau akhirnya kita duduk bareng nih, kita bilang tadi 3 nih. Aku, abang sama si C nih kita bilang gitu. Harusnya ada dong pihak aplikator.
Ya, Gitu harusnya. Enggak, seharusnya kan kita harus bicarakan dulu permasalahannya di lapangannya apa, Hmm. keluhannya. Udah dapat, cocok, kita gulung, kita jumpai aplikator, membicarakan permasalahannya. Udah pernah dicoba belum? Sehingga akhirnya Eno merasa memang nggak bisa bersatu gitu. Belum, nanti belum nyoba udah bilang nggak bisa. Ya kan udah pernah bilang, saya udah pernah aksi, Mm-mm. Korlap pernah, udah isi berapa kali juga. Namun ya Komunikasi mungkin kurang banget. bukan masalah komunikasi, Ini balik ke MB nih ya. bukan mengingat masa lalu, saya udah kelupakan gitu. Iya, Tapi iya. ya kayaknya memang sulit untuk bersatu. Dan contoh kecil aja itu seperti itulah aku bilang, salah satu aspal gitu kan. Itu udah ada lagi. Nah, udah nggak ada lagi ya, bersatu. Nggak seperti di era dulu lah gitu. Yang keluarga wih seneng kali itu, dicebur seneng kali. Bos. Jumpa berapa poin gitu. Kalau sekarang berapa poin? Ada sedikit. Mana banyak bener bang? Nggak tahu, masih sedikit. Padahal udah ada banyak. 100.000 gopek nih sekarang ya. Gitu. Ya gimana? Makin hari makin ada perkembangan, ada pola pikir lagi ya udah. Yang penting ya sekarang kalau saya pribadi ya lebih sendiri aja lah gitu. Kalau emang ada yang ngajak, ayo. Kalau sesuai dengan harapan, ayo. Tapi kalau emang lain, beda jalur, enggak. Medan kan punya aliansi, punya organisasi nih bro. Siapa? Medan. Ada. Untuk komunitas. Udah maksudnya untuk sebelum akhirnya memutuskan sendiri itu udah pernah ngobrol belum sama Fosdor, sama Godam, sama apa nih sekarang nih Pedom gitu loh. Udah pernah ngobrol belum gitu? Kalau dari Pedom, CS dekat. Dari Godam, Bang Agam deket. Dari Posdor, Bang Faisal deket. Dari Joko Pitoyo, Joko Pitoyo. Nih di Jarang nggak pernah ketemu sama dia. Tapi kalau sama pengurusnya ketemu. Tapi aku dekat semua. Namun kan gini, kalau misalnya yang ini ya bukan aku apa kan setiap aliansi mempunyai misi tersendiri. Berarti Eno takut misinya ini gitu? Hah? Takut dari misinya ini gitu? Bukan takut misinya, dia punya misi, aku juga punya misi gitu. Jadi kan sama misi. Tapi kalau memang ingin satu tujuan, duduk tuh bareng, ayo gitu. Udah pernah coba belum gitu maksudnya? Yang udah saya lakukan yang kemarin tuh nggak berhasil gitu. Ya. Inilah untuk sistem atau sekarang gitu, untuk bonus mungkin kan bonus tuh nggak ada lagi sih sebenarnya. Ya. Ada nggak sih menurut Eno tuh bonus tuh ada nggak sih? Nggak ada kan sebenarnya. Insentif kita bilang. Insentif ya. Kalau menurut saya sih gambarannya kayak kedepannya emang udah nggak ada lagi. Karena apa? Dari program-program saat ini secara nggak langsung membuat keterbiasaan nggak mendapat bonus. Contoh pemain goret, pemain gosen, itu nggak ada bonus lagi kan tuh. Aku basic tuh 9 orderan udah lebih. Iya. Itu pemain goret, pemain gosen nggak ada mikir bonus lagi. Cuma pemain GoFood lah yang masih mikir mendapat bonus. Akhirnya apa gitu loh? Ada nggak sih yang membuat kita tuh beda dengan ya kita bilang nih dulu nih yang konvensional dengan ojek pengkolan. Iya. Gitu loh kan nggak ada lagi di berarti sekarang. Bener. Sama dong. Sama. Betul nggak? Ya kita nggak tahu lah, namanya kita bahasa mitra, kita disebut mitra gitu ya. Ya mau nggak mau ya bahasa seperti yang segmen sering terjadi di dengar saya lapangan. Siap, mau kerjakan, nggak mau tinggalkan. Gitu. Itu dia. Kembali ke situ akhirnya. Ya, kembali ke situ. Benci kali gue dengerin itu. Ya, sekarang gimana lagi? Mau jalan kan nggak mau udah. Ya kalau saya nggak mau ya udah saya fokus ke usaha saja, cari yang lain gitu kan. Namun kalau yang saya masih mau, ya udah saya terima aja. Bukan saya tim syukur. Ya memang segala sesuatunya saya bersyukur. Sedikit banyak saya dapat, saya bersyukur gitu. Berarti memang ada kemungkinan yang bonus nggak ada lagi. Insentif nggak ada lagi. Ya kemungkinan, tapi nggak tahu juga ya. Tapi kan selama pandemik ini emang saya udah pernah tanya, selama pandemik ini bonus sih emang untuk sistem dirubah seperti yang dulu kala ya, untuk ada bonusnya itu belum bisa. Karena gini bang, dulu pertama kali poin 34 ditiadakan masuk ke program berkat, ya kan? Program berkat itu alasannya kan karena pandemi. Iya. Orderan memang drastis betul. Benar. Nah, masuk ente bilang tadi ada salah satu dari pengajuan ente tentang menaikkan poin berubah ke jago, gitu. Oke. Nah, ini udah di Jawara nih. Tuh, jam 8 tuh udah terbang loh, udah merah pelangi lagi seperti dulu gitu loh. Ya. Apakah tidak bisa lagi kita adakan bonus? Ya, jadi gini. Gitu loh sekarang dia. Ya kemana sih banyak kan orderan udah banyak dong berarti. Tadi gini. Dengan terjadinya medan merah, zona merah, maksudnya mapnya merah tuh ya, map di peta aplikasi ya. Yang nggak pernah aplikator mungkin
Oh, kekurangan driver. Itu akhirnya bukan driver. Bukan driver. Kemarin nih. Ditutup ya? Udah tutup. Ditutup. Nah, sekarang masih merah juga. Nah, itu. Coba. Ya makanya saya bilang tadi. Driver, silver, gold, platinum sampai sore saja ada tupo mereka. Siapa melanjutkan? Kalau dulu kan masih ada bonus dulu. Sampai jam 12 malam lagi. Pagi pun lanjut. Ngalong juga kita dapat poin. Poin. Ada simpanan untuk siangnya ya. Kalau sekarang nggak ada poin. Siapa yang mau? Dengan saat ini di zaman Covid ini banyak orang yang nekat. Tapi dulu sebelum Covid ada loh aku juga ikut tuh Kopdar itu dengan agen Kopdar tuh adanya apresiasi untuk tim Ngalong dulu. Sebenarnya itu sebelum Covid loh. Iya. Nah sekarang pas Covid bonus juga udah nggak ada, poin juga nggak berlaku, kenapa ditiadakan Bung gitu? Ya, itu ya kita coba. Itu nggak tahu. Nggak tahu juga itu. Apa alasannya? Kenapa demikian itu saya nggak tahu gitu ya. Karena gini, setiap kebijakan itu terkadang pihak operasional setempat tuh nggak ada informasi. Kalau dulu emang sering ada edukasi. Kalau dulu sering juga terjadi misalnya ada program mau dirilis gitu kan, itu ada pembicaraan. Saya ditanya dulu sama driver gini ya. Kalau dulu saya sering tanya, ini ada program ini gimana, bagus nggak ini. Ya kalau saya bilang nggak bagus. Kalau emang bisa dikaji gitu. Enggak sih dulu jam 4 sampai jam 6 ada tuh apresiasinya tuh. Nah, aku sempat ikut tapi itu kalah memang. Kalau sekarang ada program yang dulu Gokar sekarang ada programnya. Gitu. Di jam macet, jam sore, hari Minggu itu ada tambah insentif. Kita enggak ada juga ya. Di roda 2 enggak ada. Malah memang sengaja dibiarin ngebles kayak enggak. Bisa jadi. Kita nggak tahu juga ya gitu ya. Iya. Karena kita mainnya nggak malam gitu. Bro, kita ini sebenarnya mendukung atau mengkritik sih bro? Ya sebenarnya aku gini ya, aku mengkritik tapi aku mendukung. Kritik itu membangun. Jadi membangun, bukan kritik. Nah ini gini loh. Ente sebagai YouTuber nih, ya. Edukasi dari aplikator, gitu. Merasa nggak kalau kita ini berbeda gitu dengan Triboy? Enggak. Ya karena gini, ente ini selalu mengedukasi dari aplikator, sementara Triboy ini selalu mengkritik gitu. Tapi merasa nggak gitu? Ya selama aku amati kritikannya membangun, apa salahnya? Aplikator udah nyatakan sikap bahasanya kok boleh mengkritik tapi membangun. Bisa nggak kira-kira aku melalui Bang Eno mengundang aplikator nih kemarin? Perwakilan? Kayak berat. Bisa nggak gitu? Orang mau ketemu mitranya susah banget kok Bang. Ketemu mitra susah, apalagi ketemu mitra mau ketemu jumpanya susah banget. Gitu. Kan lebih seru sih kalau kita ngobrol ini dengan pihak aplikator kan lebih seru. Bagus sih. Lebih dapat jawaban tapi apa salah coba disuratin lagi. Suratin ya. Itu pakai formal juga nggak tuh? Ya formal lah. Formalitas juga ya? Ya formal, kok suratnya. Lebih pakai mata 10.000 juga ya? Ada kan bebas lah gitu, bebas. Ya coba apa salah coba. Segala coba dulu. Semoga berhasil gitu kan. Jadi kan sedikit ada edukasi. Gitu. Ayah Rizky lah undang sini, coba Bang. Coba duduk sini. Ya nggak bisa lah Bang, aku ya bukan siapa-siapa Bang, nggak mungkin aku. Iya, mana tahu gitu, jumpa nanti di dalam gitu. Aku minta. Diundang Triboy gitu. Aku baru WA minta tentang apa itu? Apa tuh? Yang untuk perhitungan rating. Oh gitu. Cuma dibaca aja kok, di-rate doang, nangis awak ini. Cuma di-rate doang. Ya soalnya kemarin, semalam siang itu mereka kopdar, anggotaku ikut semua, nonton semua juga. Aku nggak tahu itu ya, ada kopdar kemarin. Semalam mereka bilang. Karena semenjak aku komplain ikut kopdar nggak pernah dapat apa-apa. Gitu ya. Gitu kan. Malas habis kota. Karena bukan itu juga. Karena memang ada kesibukan yang sama. Dari Lebaran sampai sekarang belum ada ngebit. Ngebit ada cuma pas selesai kerjaan jam 4 jam 5 selesai ngebit cuma dapat 2 udah. Sesuai dengan tadi lah sampingan. Iya gitu. Emang karena masih ada kesibukan, belum fokus ngebit. Sebenarnya kemarin udah mulai fokus ngebit, tapi ada aja kendala gitu. Nanti ada waktunya aku fokus ngebit kok. Oke Bang, terakhir nih Bang Eno, harapan lah gitu. Harapan seorang Eno gitu. Wakpoy gitu. Ya. Terhadap aplikator dan apa sih kata-katanya lah penyemangat untuk kawan-kawan driver kita sekalian. Ya harapan sih untuk semua. Harapannya sih untuk semua driver ya. Yang paling pertama itu semangat dulu. Dengan semangat kalian bakal kuat. Nah, walaupun kalian nggak sarapan, pasti sekuat karena udah semangat gitu. Nah itu satu paling penting semangat. Yang kedua jaga kesehatan dan utamakan jaga keselamatan saat ngebit. Karena apa? Kesehatan kita paling utama. Dengan kita sehat, insya Allah kita banyak hasil lah gitu ya. Hasil ya. Nah, yang kedua mungkin kalau untuk aplikator
harapannya untuk ke depan harinya ya, setiap ada program harapannya seperti dulu dikaji ataupun dicoba disosialisasikan kepada semua driver. Ya mungkin kalau di Medan ini ada aliansi, ada ketua komunitas, coba deh diundang gitu. Ya, betul, gimana betul. programnya gitu. Jadi kan sekarang ini yang mengamati di lapangan itu driver. Bukan kalian ya? Nah, ya bukan anak-anak kan cuma duduk Iya. duduk doang ya, Malam nggak tahu lah apa kerjanya kan. Jadi ya kita pahami nggak tahu ya, kerja di kantor ya pasti ya duduk gitu kan. Kalau kita di lapangan kan nggak tahu hujan nggak tahu panas gitu. Jadi segala sesuatunya itu driver di lapangan yang tahu gitu. Jadi harapannya ke depannya kalau ada program yang untuk driver ataupun seperti program Jawara ataupun akan ada gantinya lah gitu. Seharusnya mungkin harap dipertemukan lah. Ya mungkin ada masukan, coba disaring. Apa salahnya sih Apa gitu salahnya, ya, apa salahnya gitu. gitu. Daripada udah buat dulu akhirnya Ada kritikan, komplain. Nah, gitu ya. Nah, itulah. Jadi kan seenggaknya kita sama-sama membangun nih loh. Driver juga walaupun kesel, tapi mereka membangun. Aku yakin driver walaupun kesel dengan segala program macam apapun, mereka tuh inginnya tuh yang terbaik. Betul. Gitu. Jadi kan ya apa salahnya untuk coba duduk bersama. Ya mungkin dari aplikator 2 orang, 3 orang mewakili. Ya mungkin di komunitas kalau ada aliansi 1 atau 2 orang mewakili. Dibuat kayak dulu kan enak sih sebenarnya. Iya, gitu. Tapi mungkin ya karena Covid lagi ya. Covid lagi ya. Fit. Emang kalau Covid. Kita kopi aja, Bang. Ya, kita kopi aja kadang Covid ya. Itulah Bang. Dalilnya Covid gitu kan. Ya udah gimana lagi? Mau nggak mau ya udah ikuti aja alurnya gitu kan. Ya, kalau bisa tuh Bang, tadi lo Bang sampaikan sama kawan-kawan yang di dalam gitu. Diundang nih sama Triboy duduk di sini gitu. Coba. Kopinya enak kok gitu. Wih, sip. Iya kan, Bang? Ya, Anda Betul coba. lah, Bang. Siapa yang bisa aku tanya itu ya? Karena aku bingung juga Bang. Karena aku japri, aku WA. Saya ya emang sekarang nggak dibalas. Mungkin karena kesibukan ya gitu. Ya. Sibuk ya. Mungkin nanti malam mesti dibalas ya, tetap dibalas gitu. Ya karena ini mengulang kemarin lagi ya. Kemarin kan sempat terjadi ya kemarin di Medan 1 tuh kalau Bapak masih gabung di Medan 1? Masih. Jadi kemarin sempat terjadi kericuan di Medan 1 itu kan. Jadi antara ketua-ketua komunitas tuh ribut gitu kan. Perihal apa nih? Nah, jadi gini. Pasti setiap ketua komunitas memiliki anggota. Ya, pasti dong. Nah, setiap anggota pasti punya kesalahan, punya keluhan. Jadi anggota tuh mengadu kepada ketuanya perihal kesalahannya. Dan ketua ini pasti nggak tahu apa solusi dan jawabannya. Bener. Coba tanya sama Pihak admin yang berwajib ya, di aplikator. Dan dulu tanya dia sama aplikator nggak direspon. Di share di grup pertanyaannya nggak di-open. Betul Terus sekali. Coba di Japri nggak di-open. Nah situ aku buat gebrakan lagi, kalau bisa tolong direspon. Jangan gimana ya? Padahal baca loh Bang. Ya membaca Bang. Baca loh mereka gitu. Ya, misalnya gini, aku bilang juga, kalau memang nggak sempet langsung dibaca, nggak sempet balas bacanya, langsung teleponin dulu, bentar telepon. Nggak habis kuota kok, pakai WA gratis gitu kan. Atau white dulu ya, bentar gitu. Ada White sih. bentar. Ada. Respon Gitu. Respon sih. Jadi kemarin sempat terjadi vakum. Jadi kemarin dari orang Medan 1. bukan gabungan kami ketua-ketua komunitas yang kami sebut namanya itu satu wadah. Kami satu wadah itu ya, yang kami sebut lintas SLK itu ya. Silaturahmi lintas komunitas itu kami buat. Aku ikut apa? Boleh nih kita gabungkan. Aku itu adminnya juga. Itu aku yang buat tuh. Ini sekarang. Ini di grup ini memang semua komunitas yang bersifat independen. Nah, independen. Jadi kalau aku yang udah digabung nih, boleh nggak? Kita siapa? Kita bebas. Itu masukin aku nanti ya. Kita bebas. Emang grupnya silent. Kalau ada, Ya. jadi gini, grup ini kita buat bila mana ke depan hari ada permasalahan, ada program yang apa, kita bareng-bareng. Ini kita coba lagi buat audiensi ya. Kita lagi coba buat audiensi karena memang lagi kantor tutup masih ditahan. Ya mungkin kalau kantor dibuka mungkin kami bakal dipanggil gitu kan. Siap. Ya semoga aja gitu. Jadi emang itulah kemarin terjadi silent antara admin di Medan 1. Alhamdulillah kita buat gerbakan. Alhamdulillah sekarang setiap ada yang tanya direspon. Dan juga tim Satgas saya tekankan ke Bang Iwan kemarin, Bang kalau apa langsung direspon aja Bang biar nggak ada keributan. Oke. Jadi setiap ada permasalahan Bang Iwan langsung telepon. Apa permasalahan ini? Ini Bang Iwan akan langsung nyampaikan kepada si tim operasional mungkin dari Bang Dani atau Pak Rizky gitu. Nah itu. Jadi Iwan lagi langsung nyampaikan permasalahannya gitu. Ya alhamdulillah sekarang direspon, nggak seperti dulu. Nggak kayak dulu lagi ya. Nah, tapi ya syukurlah. Emang harus ada gini, harus ada sedikit panas gitu. Iya, memang harus gitu ya. Emang harus gitu. Memang harus gitu ya. Kalau nggak gitu ya kalem-kalem aja lah gitu. Emang harus ada sedikit gesek-gesekan gitu biar panas baru gitu.
Ya semoganya mungkin ke depan harinya setiap driver yang bermasalah dapat teratasi, itu aja sih. Ada tempat ngadunya lah. Gitu. Dan ada jalan keluar yang pastinya. Benar, ya, jalan keluarnya. Karena memang pada dasarnya induk driver ya di aplikator. Betul sih. Kita kan drivernya anak-anaknya, cuma mencari uang mesin. Setiap permasalahan pasti balik lagi ke kandangnya. Betul. Tanya, ini kenapa nih? Ya kan dia pinginnya kalau udah ada jawaban, akunnya balik lagi, dia kerja lagi. Iya. Itu aja kerjanya. Jadi harapannya aplikator ya sediakanlah tempat untuk tempat mengadu ataupun sediakan kota saran ya. Kota saran gitu. Itu sediakan aja apa-apa. Jadi saya sambil duduk di kantor minum kopi, buka-buka kota saran. Itu bagus juga sih. Itu harus juga. Udah jarang tuh kayaknya. Udah nggak ada. Di kantor nggak ada. Di kantor juga nggak ada lagi. Takut orang tuh bang. Masuk kota, isi nomor rekening, transfer ke sini mungkin. Iya. Aduh, oke, seru Bang Eno. Terima kasih Bang Eno udah mau datang ke studio yang sederhana ini Bang. Ya, saya pribadi sih, saya mengucapkan ribuan terima kasih sih. Nggak nyangka saya bisa hadir sini gitu. Yang saya lihat kemarin di channelnya itu kan, udah dari Garda, Bang Joko Pitoyo udah hadir, wis keren gitu kan. Lagi Bang Faisal dari Posdor, iya keren. Disusul lagi Bang Padli. Ya, keren. Mereka ini punya masa banyak. Pak saya nggak punya masa, tapi diundang gitu. Ya, aku bingung gitu. Ini kan wadah untuk kita nih Bang. Triboy juga wadah buat kita. Sama kayak Wakpo Channel juga gitu. Ini kita undang semua itu. Bahkan yang mau datang nih kita persilakan datang. Welcome. Oke. Buat kawan-kawan ada keluhan ataupun permasalahan ataupun curhatan hati, bisa datang ke Triboy Channel ya. Nanti kontak langsungnya nanti mungkin di deskripsi ada kontaknya. Mungkin kalau kalian mungkin ada permasalahan, keluhan atau apa, bisa langsung japri tim Triboy Channel. Ataupun juga nanti bisa cek di Wakpo Channel, segala permasalahan kita coba cari solusinya. Kita cari terusnya, betul. Kalau dari Wakpo sendiri lah nih, kira-kira nih siapa sih yang menarik nih bakal kita undang di sini? Kalau saya sih siapa ya? Aku bingung juga Bang. Bingung juga. Karena lagi rumit emang ya? Rumit kali emang hidup nih Bang. Karena apa? Bukan rumit hidupnya aja Bang. Sistem kerja juga udah rumit, hidup semakin sulit. Sistem kerja kita udah dipersulit nih. Ya maksudnya yang dari Wakno apa sih ini? Pengen dengar nih dia cerita kayak mana sih gitu. Siapa yang pantas nih ya? Siapa harus sore menanyakannya? Oh Wakno. Bang apa ini juga kan? WRC juga nih kan? Ya, saya gabungan sih. Gabungan WRC di SAG ya. SAG ya. Dari SAG siapa nih kira-kira? Ajudan mau nggak kita undang nih kira-kira? Panggil aja, pasti mau deh. Ajudan. Kita bahas ajudan ya. Karena aku tengok jiwa dia emang bagus juga sih untuk sosial dia bagus. Sosialnya ya. Jadi mungkin ya perlu juga sih edukasi tentang sosial itu perlu. Oke siap, Bang Judan. Nah, datang Bang Judan ya. Nah, untuk ajudan tunggu sini Bang. Okay. Enak Bang kopinya Bang. Oke, Kedan. Itu tadi perbincangan kita dengan Eno si anak rantau, Wakpo Channel gitu loh, yang udah berbagi apa sih keluh kesah ya Bang ya? Ya cerita ya, permasalahan, curhat dikit gitu ya. Dan semoga perbincangan kita bersama Bang Eno ini bisa menjadi edukasi juga lah gitu. Ya. Yang baiknya silahkan diambil, yang kira-kira jelek ya nggak usah diambil lah gitu. Karena buat apa yang jelek diambil Bang ya? Iya, nggak ada untungnya. Nggak ada untungnya gitu. Oke, Kedannya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa nih, subscribe juga nih Wakpo Channel. Sip. Oke.